Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di home credit ya di tahun 2022 ini teman-teman. Jadi resiko gagal bayar home credit di tahun 2022 ini salah satunya adalah didatangin DC lapangan ke rumah kalian untuk menagih hutang kalian atau pinjaman online kalian. Nah, kalau diketahui sebelumnya bahwa DC dari home credit ini ada di beberapa kota atau mungkin banyaknya di Jabodetabek saja, dan di sini ada fakta yang cukup mengejutkan dan cukup menarik juga menurut saya. Dan di sini saya menemukan fakta bahwa home credit ini sedang mulai gencar-gencaran menambah DC lapangan di hampir seluruh kota yang ada di Indonesia. Dan di kota mana saja sih DC lapangan home credit datang ke rumah kalian? Nah, kita akan simak. Di sini ada website lowongan pekerjaan di mana home credit sering sekali gunakan website ini untuk mencari karyawan atau untuk mencari DC lapangan ya, bikin lowongan DC lapangan di website Jobstreet ini teman-teman. Kita akan lihat nih teman-teman. Di Samarinda dia sudah mulai ingin mendapatkan DC lapangan ya teman-teman. Jadi otomatis di Samarinda bakal ada DC lapangannya. Lalu di sini juga ada di area Denpasar, Jember, Gianyar, Badung, Buleleng. Jadi ini area-area sekitaran Bali ya, di Jawa Timur dan Bali itu sudah banyak. Mereka sudah membuka lowongan untuk DC lapangan di 2 hari yang lalu, itu sudah mulai gencar ya di beberapa daerah ini teman-teman. Lalu juga di Cirebon. Nah di Cirebon ini sebelumnya nggak ada, sekarang sudah ada ya. Ini juga nggak bisa dipastikan bulan ini atau bulan depan, tapi yang jelas dalam waktu dekat pasti banyak DC atau penagih-penagih hutang di kota Cirebon ini teman-teman. Lalu kemudian di sini juga ada ya Jawa Tengah, yaitu di sekitaran Magelang dan Yogyakarta. Jadi di daerah-daerah sekitar situ pasti sudah bakal ada DC lapangan dari home credit nantinya teman-teman. Nah di sini juga Jakarta bahkan ada yang membuka lowongan untuk desk collection, yaitu yang sedang telepon kalian, yang menghubungi kalian. Nah itu tuh mereka ada lowongan ya, gajinya sekitar 4-8 juta. Berarti gede juga sebenarnya gaji dari DC yang menelpon kalian atau menagih kalian di rumah itu teman-teman. Nah di sini ada Kendari dan Konawe ya teman-teman. Ini juga di Sulawesi ya. Ternyata mereka sudah mulai mengincar daerah-daerah luar pulau ya. Jadi di Sulawesi Tenggara itu sudah mulai ada DC lapangan. Jadi kalau sudah ada di ibu kota provinsi tersebut, ini nggak menutup kemungkinan akan ada di kota-kota kecil lainnya teman-teman ya. Lalu di Banjarmasin atau Palangkaraya, ini di daerah Kalimantan berarti sudah ada. Lalu kita akan cari lagi apakah ada DC di kota-kota lainnya teman-teman. Nah Gorontalo di ujung Sulawesi sana ternyata sudah ada DC lapangannya. Ini sesuatu yang cukup mengagetkan ya. Dia bahkan langsung mencari DC lapangan di berbagai kota. Gorontalo merupakan kota yang menurut saya bukan terlalu besar ya, tapi mereka sudah memberikan atau membuka lowongannya. Gajinya cukup besar juga, 4-8 juta teman-teman. Nah lalu di Jabodetabek, di Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini juga mereka menambah personil. Lalu di sini ada di Bengkulu juga, area Jambi. Lalu di sini kita akan lihat lagi ya, ada lagi nggak ya? Nah Bandung, kalau Bandung mah sudah pasti ada ya. Nah di sini di Nusa Tenggara, di Kupang, Mataram, Lombok sudah ada teman-teman. Kemudian di area Jawa Timur ini sudah ada ya, Blitar, Gresik, Kediri, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Tuban. Ada semua teman-teman. Kemudian di sini ada area Padang. Jadi hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia sudah ada ya. Nah inilah ada lagi ya teman-teman, di Batam, Medan, Palembang, Sidoarjo, Banyuwangi, Surabaya. Banyak banget mereka membuka lowongannya teman-teman. Lalu di daerah Sumatera, nah ini juga ada ya, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Padang, Pangkal Pinang kali ya. Nih Pangkal Pinang di Bangka Belitung teman-teman ya. Lalu ada lagi nggak ya? Kita akan lihat lagi. Nah di Bitung atau Manado ini ada lagi DC-nya juga teman-teman. Lalu di Palu ya, sampai bahkan sampai Palu pun ada DC-nya teman-teman. Lalu di sini ada Batam atau Pulau Karimun. Kemudian di sini kita akan lihat lagi ya, Makassar tuh, Goa, Bone, Prepare. Jadi di sini ada juga Pangkal Pinang yang tadi ya. Jadi kayaknya bakal butuh banyak DC di luar-luar pulau. Mereka berani merekrut banyak DC lapangan teman-teman. Kemudian Field Collection Assistant Manager Bandung. Jadi DC lapangan ternyata ada manajernya juga ya. Jadi untuk home credit ini DC lapangannya tidak dari outsource ya, atau tidak pihak ketiga. Jadi mereka merekrut karyawan sendiri. Terbukti di sini sudah kita lihat ya, banyak buka lowongan untuk DC lapangan teman-teman. Nah ini kita bisa lihat ya, 27 hari terakhir di sebelum-sebelumnya itu mereka merekrut tim leadernya dulu. Jadi supervisor dari DC-DC lapangan yang akan datang-datang ke rumah-rumah kalian yang telat bayar ya. Nah itu mereka merekrutin manajer-manajernya dulu atau pemimpin-pemimpinnya dulu. Baru mereka merekrut karyawan-karyawan atau staff-staff DC lapangan yang tersebar di kota-kota seluruh Indonesia teman-teman. Nah sekarang berarti DC dari home credit sudah tersebar di seluruh Indonesia, bukan di Jabodetabek saja
ya. Ini sudah ada perubahan formasi, jadi sebelumnya kalau mungkin saya pernah bilang DC Home Credit ini hanya ada di kota-kota besar atau hanya ada di Jabodetabek saja, ini udah nggak berlaku ya, karena dalam waktu mungkin 1 hingga 3 bulan ke depan bakal ada di seluruh Indonesia, tersebar ya, seperti Aku Laku juga dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.